Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa nawalah ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib sampai di pembahasan murtad. Silakan dibaca. Fasl wa man irtadda, dan barang siapa yang murtad anil islami, dari Islam, terus tiba hendaknya bertobat, Dimintai tobat. dimintai untuk bertobat salasan, sebanyak 3 kali. Fa in taba, Jika dia bertobat, jika dia bertobat, wa illa, dan jika tidak, iya. wa illa, jika tidak, kutila, dibunuh, walam, dan tidak yusal, dimandikan, walam yusalla, dan tidak disyaratkan, alaihi, atasnya, walam, dan tidak yudfan, dikubur, fi maqabiri, dalam perkuburan al-muslimina, orang-orang muslim. Baik, pembahasan berikutnya ini termasuk pembahasan akhir dari Kitabul Hudud atau pembahasan tentang hukuman-hukuman atau Kitabul Jinayat ya. Pembahasan terakhir ini beliau membahas tentang murtad, tentang riddah ya. Riddah itu masdarnya dari berasal dari kata radda ya ruddu, kemudian irtadda yartaddu riddatan. Secara bahasa irtadda yartaddu maknanya adalah berbalik arah. Ya, berbalik arah ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat amaluhum. Siapa yang murtad dari agamanya, maksudnya berbalik arah dari agamanya, lalu dia mati dalam kondisinya belum bertobat, maka merekalah yang habitat amaluhum fid dunya fil akhirah. Amal-amalnya dihapus, kebaikan-kebaikannya dianggap hilang semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan murtad itu termasuk jenis kekufuran yang paling kufur. Jadi jenis kekufuran yang paling kufur, melebihi kufur asli. Bahkan ya bisa dikatakan melebihi kufur asli dilihat dari hukuman-hukuman yang harus diterima. Hukuman di dunia, orang murtad pilihannya ya dibunuh atau kembali kepada Islam. Tapi kalau kufur asli, ahli kitab maksudnya, Yahudi Nasrani, maka mereka lebih punya banyak pilihan. Isok diperangi kalau mereka harbi. Bisa jadi mereka menjalin perjanjian damai dengan kita, muahad, mustakman. Bisa mereka minta izin tinggal di negeri kita. Ya, namanya dhimmi. Dan agama mereka tetap boleh memeluk agamanya. Ya. Nah, kalau murtad nggak ada pilihan, dia balik Islam atau dibunuh. Nah, bagaimana kalau misalkan misalkan dia murtad tapi masuk agama lain, masuk agama Kristen, masuk agama Yahudi, tetap tidak bisa. Tidak ada pilihan kecuali balik Islam atau mati. Ya. Tidak ada pilihan kecuali balik Islam atau mati. Itu, dan di akhirat jelas dia khalidin, termasuk orang yang khalidan finnar, ya, abadan. Dia adalah orang yang abadi di neraka, tidak akan keluar sama sekali. Baik. Nah, kemurtatan ini disebabkan apa? Kemurtatan ini disebabkan karena hal-hal yang bisa memutus keislamannya, yang biasa disebut dengan pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman ini cukup banyak. Ya, cukup banyak.
kalau misalkan dalam kitab Nawaqidul Islam, tahu mau ya? Oh, bukan pernah. Nawaqidul Islam itu disebutkan ada 10 pembatal keislaman. Di kitab lain seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menulis kitab astagfirullah, lupa judulnya. Apa ya? Qawatul Islam atau apa gitu ya, enggak lupa saya. Itu menyebutkan banyak sekali pembatal keislaman. Dan kalau dalam kitab fikih ketika membahas murtad ini disebutkan ini membuat orang murtad, ini membuat orang murtad, ini membuat orang murtad. Sampai Masya Allah, ternyata hal yang kita merasa itu biasa, tapi itu bisa menyebabkan orang murtad. Salah satu contoh, kita mungkin melihatnya nggak terlalu ini ya. Contoh, salah satu pembahasan yang disampaikan oleh para fuqaha. Kalau misalkan ada orang mau disyahadatkan, kemudian orang yang dimintai mensyahadatkan tidak langsung mensyahadatkan. Dalam artian esmeniai, bisa jadi dia jatuh kepada kemurtadan. Jadi ada orang mau masuk Islam tapi disemayani, esmeniai sampean mirin mana syahadat, maka bisa jadi masuk dalam kemurtadan. Dalam pembahasan fikih di kitab-kitab fikih disebutkan oleh para fuqaha. Ya, kenapa? Ya, karena ketika dia menolak atau bukan menolak, intinya dia menunda ada orang kafir yang dia jaminan neraka, kemudian ingin masuk surga. Kemudian dia ingin masuk Islam, ternyata kok masih bisa ditunda. Berarti apakah ada kemungkinan lain selain Islam untuk bisa masuk surga? Karena memungkinkan untuk ditunda. Ya. Maka hal ini bisa jadi menyebabkan kemurtadan. Ya, makanya, tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian kita pribadi ya. Kalau untuk menghukumi maka bukan bagian perseorangan. Ini untuk kehati-hatian kita pribadi dah. Pembatal keislaman itu intinya muncul dari 3 hal. Dari hati, dari ucapan, dan dari perbuatan. Misalkan kalau dari hati ya termasuk yang bisa membuat orang keluar dari Islam adalah dia punya keinginan untuk murtad. Para ulama mengatakan kalau ada orang punya keinginan untuk murtad, dia murtad ketika itu. Maksudnya murtad atau masuk agama lain. Kalau orang ragu dengan agamanya sendiri, dengan Islam, maka dia bisa murtad. Kalau orang maju mundur, mau murtad atau enggak, murtad ketika itu. Jadi, kenapa? Karena orang berislam harus yakin dengan keislamannya. Ya. Itu misalkan dari hati. Ya. Atau misalkan dia meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini bukan Allah. Seperti yang diyakini oleh orang-orang yang mendewakan akal mereka. Ya. Bisa juga muncul dari lisan dengan ucapan-ucapan. Ya, dengan ucapan. Misalkan naudzubillah, ada orang yang mengatakan menghina Nabi SAW, nabinya sendiri dihina, atau menghina malaikat, atau menghina syariatnya sendiri, ya, atau menghina syariatnya sendiri, ya. Yang mana itu benar-benar datang dari Nabi SAW, maka bisa jadi ini masuk ke dalam apa? Ranah kemurtadan, ya. Maka kita harus berhati-hati. Ada syariat, ada satu syariat, tapi kita mencela syariat apa itu. Nah, ini bisa jadi ucapan semacam ini membawa kepada kemurtadan. Bisa juga dari perbuatan. Misalkan sujud kepada makhluk, ini bisa membawa kemurtadan. Rukuk kepada makhluk, ya, maka ini bisa membawa kepada kemurtadan. Ya. Baik. Dan di sini beliau mulai membahas ya. Beliau mulai membahas qala al-musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru. Waman, dan barang siapa irtadda, dia murtad anil islami, dari Islamnya. Siapa yang murtad dari Islamnya.
Dan dipersyaratkan dihukumi orang itu murtad, ya, dia adalah mukallaf, baligh berakal. Baligh berakal. Maka kalau anak-anak misalkan melakukan satu bentuk kemurtadan, tapi namanya anak-anak nggak tahu, maka ini tidak dihukumi murtad. Ya. Atau misalkan orang gila, maka ini juga tidak dihukumi apa? Murtad. Ya. Orang gila tidak dihukumi murtad. Atau orang hilang akal, dia melakukan tanpa kesadaran. Dia melakukan tanpa kesadaran, mengigau, ngelindur, kemudian melakukan satu kemurtatan, maka dihukumi karena nggak ada akal. Ya, termasuk juga mukroh, orang yang dipaksa, diancam, maka tidak dimasukkan hukum murtad. Ya. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk murtad. Ya, dia dipaksa untuk murtad. Kemudian dia melakukan amalan yang bisa menyebabkan orang murtad, tapi dalam hatinya tetap iman. Karena dia sudah pedang di lehernya, maka dia melakukan hal tersebut supaya tidak dibunuh. Ya. Maka apakah dia dihukum murtad? Tidak. Ya. Tidak dihukum murtad. Baik. Maka di sini beliau mengatakan, siapa yang sudah terlanjur melakukan kemurtadan, baik, maka beliau mengatakan ustutiba, maka dia diminta bertaubat. Ustutiba, dia dimintai bertaubat. Maka di sini ada isyarat ustutiba, dimintai bertaubat, berarti harus orang lain. Harus orang lain. Maka permintaan dari orang lain kepada orang yang murtad untuk bertaubat ini tidak bisa dilakukan oleh perseorangan. Kalau perseorangan ya bisanya menasihati, bukan melaksanakan hukuman. Tapi ini dilaksanakan oleh hakim setelah mendapatkan kesaksian dari 2 orang laki-laki. Maka kalau misalkan ada 2 orang laki-laki datang kepada hakim kemudian mempersaksikan, wahai hakim, anak-anaknya misalkan ayah saya sudah keluar dari Islam, dia dibaptis misalkan. Ya. Maka didatangi si ayahnya. Ya. Didatangi si ayahnya dan kedua anaknya bersaksi, maka dimintai bertobat, kamu bertobat mau Islam atau dibunuh. Ya. Berbeda halnya kalau dia melakukan satu kemurtadan, kemudian tidak sampai perkara itu naik ke hakim, maka ya untuk orang di sekitarnya ya mungkin menasihati atau apa, tapi tidak berhak melaksanakan apa? Hukuman. Baik. Intinya ustutiba, maka dia dimintai bertobat. Dan ini berlaku untuk hakim. Salasan 3 maksudnya apa? 3 ini maksudnya adalah dikasih batas waktu sampai 3 hari. 3 hari kembali muslim langsung dihukum bunuh. Dengan apa? Ya dipenggal kepalanya. Dipenggal ke kepalanya. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Nih. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Maksudnya ya siapa yang keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Kalau orang kafir terserah mereka mau pindah Nasrani ke Yahudi ke bla bla bla, terserah mereka. Tapi kalau muslim keluar dari muslim, kemanapun dia lari ke Yahudi, Nasrani atau manapun, tetap dibunuh. Ya. Dan di sini beliau menyebutkan ustuti basalasan, dimintai bertobat 3 hari, dikasih waktu 3 hari, dan ini hukumnya wajib. Tidak boleh melaksanakan hukuman kecuali diminta bertobat dulu. Jadi tidak boleh melaksanakan hukumnya kecuali diminta bertobat terlebih dahulu. Ya, maka hukumnya wajib. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, pokoknya ada seorang yang murtad, kemudian para sahabat Nabi meminta para sahabat untuk meminta wanita itu bertobat, masuk Islam kembali. Baik. Fa'in maka apabila taba, dia taubat. Maksudnya taubat masuk Islam. Ya. Kemudian langsung wa illa, dan jika tidak. Ini sebenarnya
uslub dalam Arab ya. Ini banyak yang dipotong. Takdirnya adalah fa in taba, maka kalau dia bertobat ya, maka dibiarkan. Nah, itu. Fayutraku la yuqtalu gitu maknanya. Wa illa, setelah itu baru dan jika tidak kutil. Jadi takdirnya fa in taba lam yuqtal wa illa yatuba kutila gitu. Jadi takdirnya maka fa in taba, maka jika dia taubat lam yuqtal, maka tidak boleh dibunuh. Tidak dibunuh. Jika dia bertobat. Bertobatnya bagaimana ya? Bertobatnya dengan bersyahadat kembali dan masuk Islam. Ya, bersyahadat kembali dan masuk Islam. Ya. Maka kalau tobat ya tidak dibunuh. Oh, ya. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum wa amwalahum. Kalau sudah melakukan hal tersebut ya terjaga darah mereka dan harta mereka. Wa illa, maksudnya wa illa yatuba, dan jika tidak bertobat kutilah, maka dia dibunuh. Dihukum bunuh. Dihukum bunuh dengan apa? Dihukum bunuh dengan dipancung. Karena itu metode pembunuhan yang paling bagus. Langsung mati. Metode pembunuhan yang paling bagus, dipancung, dipenggal kepalanya. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis, fa idza qataltum fa asinu al-qitlah. Nikmateni, bunuhlah dengan baik, jangan sampai menyiksa. Maka dibunuh. Ya. Kemudian beliau menyebutkan kalau sudah dibunuh orang murtad gimana? Walam yughsal, gak boleh dimandikan. Bukan maknanya lam yughsal tidak dimandikan di sini bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi nggak wajib, nggak sunnah. Ya, jadi kalau mandikan ya, sudah mandikan nggak usah. Tapi kalau walam yushalla alaihi dan tidak disolati, ini hukumnya wajib tidak disolati. Dalam artian haram kalau disolati. Kalau mandikan ya silakan saja, mubah hukumnya mubah. Kalau mensolatinya hukumnya haram. Ya, mensolatinya hukumnya haram karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an wala tusalli alaihim wala taqum ala qabrih. Ya, jangan salati mereka dan jangan berdiri di atas kuburan mereka. Kemudian walam yudfan dan tidak dikubur fi maqabiril muslimin, di tempat pemakaman kaum muslimin. Maka aslinya orang-orang yang kafir, yang murtad ya, ataupun orang kafir kuburannya harus dibedakan. Tidak boleh dicampur dengan kuburannya orang Islam. Ya, jadi bagus kalau di beberapa kuburan itu dipisah. Ya. Pemakaman muslim atau pemakaman Islam, kemudian mungkin di kampung itu nggak cuma orang Islam ya, bisa dibuat pemakaman lain. Maksudnya sampingnya mungkin beli tanah sampingnya pemakaman non muslim, di sini pemakaman muslim bagus. Jadi tidak dicampur ya, tidak dicampur. Tapi mungkin kita bahas sekalian ini pembahasan tarikus sholah ya, karena satu bagian. Wajan Tri. Dan meninggalkan salat ada faslunnya nggak di situ? Faslun. Wa tarikus sholati dan meninggalkan salat ala darbaini, atas dua macam hal. Ahaduhuma, salah satunya adalah ayat rukaha, meninggalkannya ghairu mu'taqidin, dengan selain keyakinan, tidak meyakini liwujubiha, akan kewajibannya, fahukmuhu, maka hukumnya hukmul murtadi, hukum orang yang seperti hukum orang yang murtad. Wasani, dan yang kedua ayat rukaha, meninggalkannya kasalan, karena malas, mu'taqidan, dengan meyakini liwujubiha, akan kewajibannya, wa yustatabu, dan diminta untuk bertobat. Iya. Fa in taba, maka jika bertobat, wasalla dan salat. Jika dia tobat dan balik salat gitu maksudnya. Jika dia tobat dan kembali salat, wa illa, dan jika tidak, utila, dibunuh, wa kana, dan
ini adalah hukmuhu. Wa kana hukmuhu. Dan ini adalah hukumnya. Dan hukumnya. Hukmal muslimin. Masih tetap hukum muslimin. Baik. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Musannif di sini Imam Abu Syuja' rahimahullah, beliau menyebutkan pembahasan tarikus shalah setelah pembahasan kemurtadan, karena di dalam pembahasan tarikus shalah nanti ada sisi murtadnya. Ya, ada sisi murtadnya. Tapi di beberapa kitab yang lain, beberapa ulama yang lain ketika menulis pembahasan tarikus shalah ini macam-macam, ada yang membahasnya habis kitab janaiz, ada yang membahasnya setelah kitabul adzan, ya, macam-macam. Taib. Maka di sini beliau mengatakan qal musannif rahimahullah taala faslun wa tarikus salati ala dzarbaini. Wa tarikus shalah, dan orang yang meninggalkan salat itu ala dzarbaini, di atas dua jenis. Maka orang yang meninggalkan salat itu terbagi dua. Orang yang meninggalkan salat secara hukum fikih, secara hukum jinayah, dia dibagi menjadi dua. Baik, yang pertama apa? Ahaduhuma. Yang pertama, an yatrukaha, dia meninggalkan sholat ghairu mu'taqidin, tidak meyakini li atau bi di situ. Bi. Ghairu mu'taqidin li wujubiha, tidak meyakini akan kewajiban sholat itu. Jadi dia tidak sholat karena yang dia yakini sholat tidak wajib. Maksud sholat yang tidak wajib di sini adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ya. Baik. Dia tidak sholat dan meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ya. Kalau misalkan dia meyakini sholat yang lain, yang mungkin mazhab yang lain meyakini itu wajib, tapi dia selain sholat 5 waktu, maka dia nggak murtad. Misalkan mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau memandang sholat witir wajib. Sholat witir wajib. Maka kalau ada orang yang meyakini sholat witir itu sunnah atau sholat witir nggak wajib, dia nggak murtad. Maka sholat yang ditinggalkan dan dihukumi orang itu bisa murtad ketika meyakini tidak wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Fahukmuhu, maka hukumnya orang yang semacam ini hukmul murtad, hukumnya orang murtad, karena perbuatannya itu termasuk pembatal keislaman. Ketika dia meyakini sesuatu, ya, meyakini sesuatu yang termasuk dari rukun Islam itu bukanlah kewajiban. Bukanlah kewajiban. Ini termasuk kekufuran, kemurtadan karena sebab ya keyakinan. Ya. Bahkan kalaupun dia tetap sholat tapi yakin sholat itu nggak wajib, tetap kafir, tetap murtad. Ya, taib. Kemudian yang kedua, ya. Nah, kalau hukumnya murtad gimana? Ya tadi ustuti basalatan fa in taba wa illa qutila fala yughassal wa yusalla alaihi, dan seterusnya. Maka di sini yang kedua, wasani an yatruka, dia meninggalkan sholat kasalan karena malas. Misalkan ditanya sama hakim, kenapa kamu nggak sholat? Ya, saya malas. Maka masuk hukum ini. Mu'taqidan, dia masih meyakini li wujubiha, kewajiban sholat. Ketika ditanya sholat itu wajib apa tidak wajib? Nggih, saya tahu sholat itu wajib, cuma malas. Cuma apa? Malas. Maka ini hukumnya. Apa hukumnya? Fayustatab, maka dimintai taubat. Dimintai taubat. Para ulama ketika membahas memintai taubat orang yang meninggalkan sholat karena sebab malas, mereka mengatakan ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, tapi yang muktamad mengatakan sunnah. Jadi disunahkan bagi hakim untuk meminta orang itu bertobat. Kalaupun tidak meminta bertobat nggak masalah, langsung ditetapkan hukuman, ya udah kamu dibunuh misalkan. Ya. Nah, boleh, tapi dianjurkan apa? Tetap dimintai taubat. Baik. Nah, kenapa di sini hukumnya sunnah tadi, kalau murtad hukumnya wajib? Karena kalau murtad itu dia dibunuh, sekali bunuh nggak ada kesempatan masuk surga.
blas, 0% kesempatannya. Tapi kalau orang meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajibannya, karena hukum orang yang meninggalkan sholat, pendapat jumhur para ulama, itu dia nggak keluar dari Islam. Dia baru keluar dari Islam kalau meyakini sholat tidak wajib. Tapi kalau meninggalkan sholat, dia tidak keluar dari Islam. Kalau misalkan Ustaz, bagaimana dengan hadis yang menyatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah? Ya. Janji antara kita dengan kekufuran itu meninggalkan sholat. Ya. Maka di sini kita sampaikan hadis ini ihtimalnya adalah, tafsirnya adalah kalau orang itu sembari meyakini ketidakwajiban sholat itu. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, dia nggak murtad. Dia tidak murtad. Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu di akhir hadis disebutkan fa insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Dalam hadis, kalau nggak salah diriwayatkan Abu Dawud. Baik. Fayustatabu, maka dimintai taubat. Juga karena sebab hadis yang lain. Kalau misalkan orang ini murtad, berarti konsekuensinya kalau murtad wajib dibunuh. Padahal dia meninggalkan sholat karena malas, bukan karena meyakini tidak wajib. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ya. Az-zani musan, ya. At-tayyibul zani wan nafsu bin nafsi tarikun lidinihi al-mufarikul jamaah. Ya, 3. LD. Jadi dia zina muhsan itu dihukum bunuh, orang membunuh orang lain, atau dia meninggalkan Islam. Ya. Mufarikun lil jamaah itu maknanya ya dia tarikun lidinihi. Tarikun lidinihi maknanya mufarikun lil jamaah gitu. Jamaatul muslimin maksudnya. Bukan jamaatul firokin muayyan gitu, jamaah kelompok tertentu bukan. Baik. Fa intaba, kalau dia tobat, diminta bertobat, wa shalla, dan dia kembali sholat, ya sudah dibiarkan, la yubtal. Takdirnya la yubtal, tidak dibunuh. Wa illam yatub. Wa illa yatuba. Ya, jika dia tidak bertobat dan tetap enggak sholat, kutila, maka dibunuh haddan, sebagai bentuk had. Maksudnya haddan sebagai bentuk had itu apa? Dia dibunuh tapi tetap dihukumi Islam. Jadi had, ya, sebagai bentuk apa? Had itu hukuman bagi kaum muslimin. Maka beliau mengatakan wa kana hukmuhu, dan hukumnya orang tadi hukmul muslimin, hukumnya orang muslim. Maka dia meskipun dia sudah dibunuh karena tidak sholat, setelah dibunuh wajib fardu kifayah memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Ya, menguburkan. Jadi tetap wajib melakukan tiga hal tersebut. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk Kitabul Jihad. Ya, ini aku kepingin sebelum Idul Adha kita sudah bahas ini. Faslun fil udhiyah. Kepingin nih, asli ini loh ya. Tapi bono tetap. Sing menyembelih iki. Iya. Fil udhiyah, fil adhahi. Kitabus sayd wa dzabahi ini. Kitabus sayd wa dzabahi. Tapi ya moga-moga lah nutut ya. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan takbiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.